Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, selamat pagi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kuliah kita di keperawatan dasar 2 dan saya akan fokus pada materi pemeriksaan torak dan abdomennya. Jadi meskipun ini hari libur, tapi kita harus tetap semangat belajar ya, karena ini materi yang sangat penting dan insya Allah akan bisa manfaat ketika besok teman-teman praktek atau mungkin sudah kerja dan mungkin menjadi perawat di sebuah rumah sakit dan insya Allah akan berguna ya karena banyak pasien, banyak kasus yang membutuhkan pemeriksaan abdomen atau mungkin bagian torak. Jadi ini adalah materi dasar, materi basic yang fokus pada skill atau mungkin saya menyampaikannya teori dulu, kemudian besok untuk minggu depan kita akan belajar bagaimana secara teknis meriksa pasien dengan torak dan yang ada di abdomen gitu ya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kita tak paham dulu teorinya, jadi memang praktek itu dimanapun harus ada teorinya dulu, jadi memang sebelum kita ke pasien, sebelum kita mempraktekkan apa yang kita ketahui itu harusnya memang ini ya, paham konsepnya dulu, paham tentang teori dasarnya dulu ya. Kemudian yang kedua adalah mampu mempraktekkan pemeriksaan umum, torak dan abdomen. Jadi ini di antara tujuan yang kedua. Jadi setelah kita tahu teorinya, tahu konsepnya, tahu teknik-tekniknya secara teoretikal, kemudian kita bisa mempraktekkan pada kondisi pasien yang umum ya. Nah, yang ketiga adalah mampu mempraktekkan pemeriksaan khusus paru dan abdomen. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ini pada penyakit tertentu kalau yang khusus itu. Kalau umum adalah kita memahami konsep secara umum ya. Jadi misalkan inspeksi dan sebagainya dari torak dan abdomen, tapi yang ketiga adalah khusus artinya kita menangani pasien tertentu, kemudian kita harus bisa meriksa kira-kira kalau pasien dengan kondisi ini yang diperiksa aspek apanya saja dan sebagainya. Jadi ini berbeda. Jadi kita berawal dari teori dulu, kita paham konsep dasarnya apa, kemudian yang kedua praktek secara umum ya pemeriksaan dari torak dan abdomen. Yang ketiga adalah mempraktekkan bagaimana cara kita meriksa abdomen dan torak pada kondisi yang khusus ya, gitu ya. Nah, kadang sebagian pasien yang datang ke IGD itu dia mengeluhkan di area toraknya saja. Tapi kita sebagai perawat tidak terkecoh dengan keluhan yang ada di area torak karena sebagian penyakit dia datang dari abdomen tapi dia menjalar ke area torak. Sehingga kita juga perlu meriksa di bagian abdomen gitu. Ya. Pasien dengan nyeri dada itu barangkali berasal dari lambung itu juga bisa. Jadi dia bukan karena sakit jantung, bukan karena sakit paru-paru, tapi mungkin karena lambungnya atau ususnya dia bermasalah atau konstipasi sehingga nyerinya dia menjalar ke bagian torak. Itu sangat mungkin terjadi. Sehingga ketika teman-teman menemukan pasien-pasien di bangsal, di IGD yang dia mengeluhkan abdomennya nyeri, itu jangan yang diperiksa, jangan abdomennya saja, tapi juga diperiksa bagian torak kayak gitu. Kenapa toraknya? Karena torak sama abdomen dia dekat organnya ya. Nah, ketika dekat itu ketika salah satu dia bermasalah, biasanya akan menjalar ke organ yang lainnya. Jadi kalau kita menangani pasien-pasien dengan gangguan torak, gangguan jantung, gangguan paru-paru, itu yang diperiksa jangan hanya paru-parunya aja atau jantungnya aja, tapi kita meriksa bagian torak abdomen secara utuh gitu. Karena tadi ya beberapa keluhan-keluhan nyeri itu dia menjalar kayak gitu. Nah, karena menjalar berarti kita meriksanya juga harus komprehensif atau lengkap kayak gitu ya. Nah, kenapa menjalar? Karena memang ada saluran yang menghubungkan antara abdomen sama torak kayak gitu ya. Baik itu persarafan atau pembuluh darah atau mungkin pembuluh limfe atau mungkin otot dan sebagainya. Jika kalau satu masalah pasti yang lain ikut bermasalah kayak gitu. Nah, ini yang yang konsep dasar yang harus kita pahami kayak gitu. Jangankan masalah abdomen sama torak. Seorang yang fraktur saja di bagian kaki itu efeknya bisa ke jantung. Ketika pasien dia panik, kemudian dia merasa khawatir dengan kondisi frakturnya, dia bisa lari ke jantung. Sehingga jantungnya dia meningkat denyut jantungnya sebagai bukti kalau si pasien dia panik kayak gitu ya. Dan tadi ya nadi meningkat itu merupakan tanda kalau ada satu problem di fisik pasiennya. Jadi ketika nadi normal itu mungkin 80 sampai 100 sekian kayak gitu. Ya, tapi ketika pasien dia bermasalah, dia pasti akan lebih dari 120 untuk denyut nadinya. Jadi itu bisa kita amati dari eh, apa kondisi fisik pasiennya. Nah, makanya ketika kita praktek atau memeriksa pasien dengan gangguan torak itu jangan
fokus di torak saja, tapi kita perlu melihat dari aspek lain yang mungkin bisa dikeluhkan oleh pasien atau mungkin yang menjadi sumber masalah dari keluhan di torak. Kadang pasien gangguan abdomen kemudian diatasi keluhan abdomennya itu kadang keluhan di torak itu dia juga ikut hilang karena apa namanya dia menjalar sifatnya. Jadi misalkan pasien nyeri abdomen, diatasi nyerinya dan sebagainya, itu kemudian nyeri di torak juga ikut 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 hilang. Ya. Jadi ini apa satu hal yang mungkin kita harus pahami tentang konsep dasar pemeriksaan torak dan juga abdomen ya. Oke, pemeriksaan torak. Jadi saya dari yang torak dulu, kemudian nanti baru ke abdomen. Nah, torak ini pemeriksaan fisik yang fokus pada apa paru, jantung dan organ integumen di apa di luar ya, di superficial, kemudian muskuloskeletal yang ada di area torak kayak gitu. Jadi ketika kita memeriksa torak berarti kita memahami konsep yang ada di mohon di mute, ya oke ya. Memahami konsep yang ada di paru-paru, di jantung, di integumen dan muskuloskeletal yang ada di area torak kayak gitu. Karena torak tidak identik hanya jantung dan paru-paru, tapi dia ada integumen, dia ada muskuloskeletal yang juga perlu kita cek kayak gitu. Kadang pasien dia mengeluhkan nyeri di torak, tapi yang bermasalah bukan jantung atau paru-parunya, tapi bermasalah adalah di muskuloskeletalnya. Itu kadang juga ditemukan di kasus yang ada di IGD atau mungkin di penyakit dalam gitu. Yang kedua, integumen ini juga penting karena integumen ini merupakan pelindung organ paru dan organ jantung. Ketika seorang dia kena trauma mekanik sehingga dia robek di area integumen, di area torak, atau mungkin pasien dia ada cancer atau kanker yang dia merusak area torak, area apa namanya integumen, itu dia bisa menimbulkan nyeri pada pasien-pasien itu. Sehingga ketika kita fokus meriksa torak, berarti ada 4 poin yang kita cek: paru-paru, jantung, integumen, dan muskuloskeletal. Itu yang terpenting. Gitu. Jadi kita jangan fokus pada paru-paru aja, jangan fokus pada jantung aja, tapi kita fokusnya pada 4 poinnya. Gitu ya. Oke. Karena biasanya ketika satu masalah, itu biasanya akan menjalar ke yang lainnya. Misalkan jantung pasien dia bermasalah, biasanya akan nyerinya juga akan nyebar kemana-mana. Gitu. Misalkan pasien dengan gangguan AMI ya gitu ya, akut myocardial infarct itu ketika dia nyeri di bagian sebelah kiri ya gitu, biasanya akan menjalar ke area tangan sampai dengan ujung-ujung jari dia akan merasakan nyeri ya gitu. Dan juga nyerinya bisa menjalar ke area sebelah kanan dan sebagainya. Ya. Makanya banyak dari kondisi-kondisi kelainan paru atau jantung yang dia akan menjalar lagi. Biasanya ketika pasien dia bermasalah jantungnya, bermasalah paru-parunya atau yang lain sebagainya, itu akan ngefek di organ yang paling dekat dulu sebelum yang paling jauh. Gitu ya. Oke. Tujuan pemeriksaan torak ini ada beberapa teman-teman, ada 4 ya. Yang pertama mengevaluasi fungsi sistem pernafasan, yang kedua adalah kardiovaskuler kurang C ini, kemudian yang ketiga adalah integumen atau prekordial. Jadi lapisan integumen yang luar yang melindungi jantung atau paru-paru namanya adalah prekordial kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah muskuloskeletal. Jadi ini 4 bagian yang kita evaluasi ketika pasien mengeluhkan nyeri di bagian dada. Jadi nyeri di area dada, kita fokusnya 4 poin. Jadi jangan hanya periksanya hanya di jantung saja kayak gitu. Karena mungkin jantungnya dia baik-baik aja kayak gitu. Mungkin eh, pulmonya atau paru-parunya dia baik-baik aja. Dan mungkin yang bermasalah adalah integumen atau mungkin muskuloskeletalnya gitu. Atau mungkin sebaliknya ya. Jadi muskuloskeletal dia tidak apa-apa, integumen tidak masalah, tapi ternyata jantungnya dia bermasalah gitu dan sebagainya ya. Jadi ini 4 poin yang kita amati dari pemeriksaan. Indikasinya juga tidak begitu banyak teman-teman. Jadi yang biasanya kalau orang dengan nyeri torak itu tidak jauh-jauh dari apa keluhan dengan torak, biasanya tidak jauh-jauh dari nyeri biasanya. Dari nyeri kemudian sesak nafas ya, jantungnya merasa kok berat untuk bernafas gitu ya. Biasanya pada kasus edema paru itu dia pasien akan merasa beban. Jadi ketika dia bernafas dia pasti akan merasakan apa namanya susah atau berat untuk inspirasi atau ekspirasi ya gitu. Karena di paru-paru kita itu idealnya tidak boleh ada cairan terlalu banyak. Kenapa? Karena dia akan menjadi beban untuk paru-paru untuk bergerak gitu. Jadi bebannya dia bergerak, bebannya dia akan bertambah gitu ya. Jadi ketika seorang dia kena gagal ginjal, kemudian ada gagal jantung, itu biasanya ada komplikasinya. Nah, di antara komplikasinya adalah edema ada di paru-paru atau edem pulmo. Nah, ketika pasien dia ada edem pulmo, maka
fungsi paru-parunya akan pelan-pelan akan berkurang. Kenapa? Karena dia ketika akan inspirasi, ekspirasi, dia ada cairan yang numpuk di atas, ya, di atas paru-paru, sehingga dia akan bekerja lebih ekstra-ekstra ya gitu. Ketika seperti itu akan melemahkan otot paru dan bisa menyebabkan apneu atau henti nafas, sehingga harus diatasi gitu ya. Yang ketiga ada penyakit jantung, kemudian gagal ginjal, kemudian abdomen. Jadi ini indikasinya gitu. Biasanya kalau pasien di IGD datang nyeri torak, ya biasanya langsung diobservasi skala nyerinya, kemudian sumber nyerinya di mana, dari mana, kemudian kapan dia muncul, sudah berapa lama, dan sebagainya. Itu yang biasanya diatasi. Sesak nafas biasanya kalau di IGD ya pasien diposisikan semipolar, kemudian diobservasi dulu. Kalau dengan semipolar dia sudah ada perbaikan frekuensi respirasi, berarti kemudian tidak dipasang oksigen, tapi ketika semipolar masih sesak nafas ya akan dipasang oksigen binasa dulu, tidak langsung diberikan yang masker atau mungkin yang ada kantongnya, itu tidak. Tapi ketika di IGD biasanya intervensi awalnya ada diberikan yang binasa dulu, kemudian dengan dosis yang paling ringan, yang paling bawah, misalnya 3 liter per menit kayak gitu. Tidak langsung diberikan 5 atau 4 kayak gitu, karena akan kaget dan nanti akan berisiko menimbulkan trauma pada jalur respirasi bagian atas, karena kecepatan di apa ininya apa namanya oksigenasinya terlalu cepat, sehingga akan merusak dinding-dinding yang ada di hidung ya, atau di beberapa organ dalam respirasi atas kayak gitu dan sebagainya. Persiapannya adalah ya nggak kompleks sih kalau pemeriksaan torak. Jadi tempat itu penting ya, tempat dengan privasi. Biasanya kalau di IGD ya ada penutup itu ya, penutup di masing-masing bed ada penutupnya buat privasi. Yang kedua adalah pencahayaan yang baik. Jadi jangan sampai pasien dia sudah privasi tempatnya, tapi cahaya nggak cukup baik. Jadi gelap, kemudian nggak terang, nggak jelas, sehingga nggak maksimal pemeriksaannya. Jadi ada dua hal yang penting. Jadi tempatnya privasi, yang kedua adalah cahaya yang cukup untuk meriksa gitu. Kenapa butuh cahaya? Karena kita butuh melihat, kita butuh menginspeksi yang area torak, sehingga butuh pencahayaan yang cukup. Kalau tempatnya dia sudah privasi, tapi cahayanya nggak cukup, ya kita akan susah untuk melakukan satu inspeksi pada area torak kayak gitu ya. Padahal inspeksi ada satu hal yang penting untuk pemeriksaan torak ya. Yang kedua adalah dijelaskan prosedurnya, jadi pasien disampaikan ya dengan keluarganya. Biasanya kalau pasien gangguan torak biasanya yang banyak aktif adalah keluarganya. Keluarganya akan lebih vokal biasanya. Tapi pasien dia diem dengan kondisi lemah atau mungkin sesak nafas atau mungkin memegang area yang nyeri ya gitu. Tapi yang banyak vokal biasanya dari keluarganya. Sehingga kita menyampaikan prosedurnya kepada keluarganya. Ya, kalau pasien masih sadar berarti ya kita sampaikan pelan-pelan kepada pasiennya kayak gitu ya. Yang ketiga adalah ini yang juga tidak kalah penting, laki-laki diperiksa laki-laki, perempuan diperiksa perempuan. Jadi ini etika yang ada di rumah sakit ya. Jadi di beberapa rumah sakit ketika ada pasien laki-laki yang nyeri abdomen, yang diperiksa adalah laki-laki ya, gitu. Jadi bukan perempuan. Kecuali memang tidak ada laki-lakinya. Ya, gitu. Misalkan sedang tindakan banyak pasien, pasien PGD-nya rame, kemudian tidak memungkinkan untuk pemeriksaan apa namanya laki-laki, ya perempuan boleh periksa, tapi harus ada yang nemeni. Jadi jangan sampai berduaan dengan pasien di tempat yang privasi, karena akan resiko seperti itu ya, dan sebagainya. Jadi perempuan periksa laki-laki atau mungkin sebaliknya. Ini satu hal yang teman-teman perlu pahami ketika ada di IGD ya, gitu. Beberapa rumah sakit Islam itu ya seperti itu. Jadi laki-laki yang mereka ya laki-laki, tidak berbeda jenis ya kayak gitu. Kecuali memang sangat-sangat darurat, itu mungkin masih dimaklumi. Tapi ketika kondisinya masih sepi dan masih memungkinkan untuk eh, apa namanya diperiksa gitu ya, biasanya laki-laki diperiksa dengan laki-laki kayak gitu. Kecuali selain rame adalah mungkin ada perawat baru yang baru diterima kerja di sebuah rumah sakit dan dia masih masa training atau uji coba, ya boleh perempuan yang periksa ke pasien laki-laki, tapi meminta untuk mendampingi. Jadi dari perawat laki-laki tadi diminta untuk mendampingi yang perempuan untuk melihat bagaimana memeriksa area torak kayak gitu dan sebagainya ya. Yang keempat adalah melepas bagian atas. Ini penting ketika pasien memang ada trauma mekanik yang ada di area torak, misalkan perdarahan atau apapun, itu harus dilepas semua dan memang harus diobservasi kira-kira area mana yang dia terluka karena trauma mekanik tadi ya. Kecelakaan itu kan seringkali merusak area abdomen torak, sehingga itu harus dilihat dan diobservasi dia ada perdarahan dan kemudian dia berapa senti rupturnya, itu juga perlu kita amati gitu ya.
Karena kalau periksa abdomen, sementara pasien ada perdarahan di area torak, kemudian nggak dilepas pakainya, nanti akan sangat tidak nyaman bagi pasien dan bagi yang meriksa. Sehingga harus apa namanya, harus dibuka pakaiannya ya. Yang kedua adalah ketika susah bukanya, biasanya akan digunting. Jadi pakaiannya ya jauh digunting, nggak dipakai lagi karena mungkin ada darah yang sudah ada di mana-mana dan pakainya yang karena sudah ada darahnya ya sudah dibuang aja, biasanya kayak gitu ya. Kalau mungkin masih mungkin dilepas dengan apa metode yang biasa ya dilepas biasa, tapi ketika tidak bisa biasanya akan digunting sebagai bentuk pertolongan pertama ketika ada di IGD gitu ya. Yang kelima adalah memposisikan pasien senyaman mungkin. Jadi ketika sebelum kita meriksa ya pasien diposisikan mau apa supinasi atau semi polar atau volar atau mungkin posisi yang lain itu juga pasien apa kita melihat kondisi pasiennya gitu ya. Kalau sesak nafas ya kita eh, posisikan semipolar dulu gitu, semipolar kemudian di apa namanya diamati gitu ya, diamati kira-kira pergerakan toraknya dia sama enggak kanan kiri dan sebagainya gitu. Yang berikutnya adalah peralatan, ini biasanya ada pen light atau mungkin stetoskop. Kalau torak ini tidak begitu banyak alat untuk meriksa di IGD, jadi yang paling dibutuhkan adalah stetoskop biasanya atau mungkin dengan apa namanya dengan pen light kayak gitu ya. Tapi rata-rata stetoskop aja sudah cukup untuk pemeriksaan torak. Dan yang gak kalah penting awalnya dengan Bismillah karena ini menjadi satu apa ciri khas, menjadi satu apa ya hal yang mungkin apa apa diperintahkan gitu. Jadi ketika kita ada tindakan apapun ya dengan baca Bismillah biar memudahkan kita dalam melakukan tindakan pemeriksaan torak. Nah ini beberapa poin yang ditanyakan kepada pasien kayak gitu. Tapi biasanya ya sebanyak ini tidak ditanyakan semuanya. Kita akan tanya pada hal yang dia sifatnya spesifik kayak gitu, misalkan terkait misalkan pasien sesak nafas ya yang ditanya adalah tentang apa mungkin pasien kerja di mana, kemudian dia di rumah terpapar apa saja, itu yang sering ditanyakan, atau kebiasaan yang mungkin bisa memicu sesak nafas, misalkan merokok atau mungkin dia bukan perokok tapi sering terpapar debu, mungkin dia bekerja di jalan atau mungkin dia bekerja di pabrik yang sering terpapar asap di pabrik, itu juga sangat memungkinkan terjadinya gangguan respirasi atau mungkin gangguan jantung kayak gitu. Nah, makanya em, apa 5 poin ini menjadi satu apa hal yang terkadang tidak ditanyakan semuanya, tapi spesifik biasanya ketika yang bermasalah respirasi yang ditanya adalah respirasinya aja gitu, alerginya, kemudian apa pasien punya riwayat TBC atau enggak dan sebagainya. Tapi ketika apa namanya pasien dia keluhannya multiple ya, multiple artinya dia kadang nyeri, dia nyeri kemudian sesak nafas ya, kadang kita perlu menanyakan di banyak aspek kayak gitu. Jadi kita mengkajinya dengan komplit ketika pasien mengeluhkannya atau keluhannya adalah multiple. Tapi ketika pasien hanya mengeluhkan sesak nafas saja, berarti kita tidak perlu menanyakan hal yang terlalu banyak. Kenapa? Karena nanti ketika kita terlalu banyak ngomong ke pasien, sementara pasien sesak nafas, nanti ya kasihan pasiennya, nanti pasien masih menjawab pertanyaan kita, gitu. Bukannya malah mendapatkan terapi sesuai dengan keluhannya. Tapi ketika pasien dia kondisinya masih santai, artinya sakit, nyeri, tapi dia masih bisa diajak komunikasi ya, kita masih mungkin menanyakan banyak hal. Tapi ketika tadi pasiennya sesak nafas, kita ya tidak terlalu etis kalau kita menanyakan banyak hal ke pasien. Atau mungkin ke keluarganya. Nanti keluarganya malah bisa komentar, ini perawatnya kok banyak ngomong, banyak tindakannya. Karena di IGD itu yang dominan adalah tindakannya. Jadi mungkin 80% adalah tindakan atau action. Ya, mungkin yang sisanya 20% adalah komunikasi kepada atau mungkin pengkajian pada pasien gitu. Tapi ketika posisinya di bangsal itu bisa dikatakan 60% tindakan, 40% adalah komunikasi. Kenapa? Karena pasien sudah stabil gitu. Sudah stabil, sudah diposisikan di bangsal, sudah dapat terapi-terapi yang direkomendasikan, maka kita mungkin untuk banyak bertanya kepada keluarga dan pasiennya. Tapi ketika di IGD ya udah harus dominan actionnya, jadi jangan terlalu banyak berbicara ketika di IGD ya, gitu ya. Nah, hal yang juga ditanyakan adalah misalkan nyeri, kemudian batuknya gimana, beda atau enggak, tipenya kayak gimana, berapa hari batuknya, kemudian ada darah atau sputum atau tidak, atau mungkin ada benda asing yang keluar dan sebagainya, itu juga perlu ditanya. Kemudian batuk darah, kemudian dyspnea, henti nafas, atau mungkin nafasnya bermasalah, itu juga ditanyakan semuanya.
Bahkan kadang suara pasien pun itu kita kaji ya gitu. Pasien suaranya serak atau mungkin pasien suaranya atau susah ngomong itu juga perlu kita amati ketika pasien dia berbicara gitu ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang ditanyakan kepada pasien ketika pasien dia mengeluhkan nyeri atau keluhan yang ada di area torak ya. Tidak semuanya ditanya, tapi kita menanyakan hal yang dia spesifik ketika pasien dia muncul atau datang dalam keadaan yang dia kritis atau sesak nafas atau mungkin kecelakaan dan sebagainya gitu. Jadi beberapa kondisi di IGD itu memang 80% adalah action, jadi tidak terlalu banyak bekerja, nggak terlalu banyak komunikasi dengan pasien, tapi pasien datang ke IGD langsung dikaji dengan cepat, kemudian diberikan tindakan biar stabil dulu, kemudian baru bisa dilakukan asesmen yang lebih lengkap. Itu yang menjadi prinsip dalam penanganan pasien dengan kegangatan ya. Nah, secara anatomi torak ya seperti ini bentuknya. Jadi ada paru-paru yang dia mengcover jantung, mengcover pembuluh darah, mengcover vena dan sebagainya. Jadi seperti ini. Jadi kalau dari luar ya intergumen, kemudian ada apa tulang iga, kemudian ada tulang sternum dan sebagainya sampai paling penting adalah jantungnya. Nah, kalau ada pertanyaan mana yang lebih penting antara jantung sama paru-paru, maka jawabannya adalah kedua-duanya penting. Nah, gitu. Yang salah pertanyaannya ya. Jadi tidak ada apa namanya artinya keduanya penting. Jadi jantung ya penting, paru-paru yang penting. Jantung untuk memompa darah, paru-paru mensuplai oksigen. Satu bermasalah, pasti yang lain bermasalah. Jadi itu prinsip yang kita harus pahami. Jadi ketika pasien dia bermasalah jantungnya, itu pasti nanti akan ngaruh di paru-paru dan organnya yang ada di bawah jantung dan paru-paru. Bagian abdomen khusus itu yang akan banyak berpengaruh. Gitu. Ketika pasien dia kecelakaan, kemudian trauma di area torak ya, ketabrak motor atau mungkin dia apa kena setir kayak gitu, ketabrak kena setir, kemudian setirnya dia bentur di area torak, tulang iganya patah, menekan paru-paru, maka dia bisa mengurangi fungsi dari paru-paru dan sebagainya. Meskipun kadang setir ada airbag-nya, tapi kadang ya karena saking kerasnya benturan itu kadang airbag malah tambah menekan dan biasanya akan mengganggu di area apa namanya ya tulang yang ada di depan atau di sternumnya ya. Jadi ini anatomi secara umum. Normalnya seperti ini. Tapi kondisi yang abnormal, dia jantungnya di sebelah kanan ya. Ini kelainan dari kongenital biasanya. Jadi jantungnya di kanan. Nah, ketika pasien jantungnya di kanan, maka resikonya adalah tadi ya akan menekan paru-paru, kemudian paru-parunya akan lebih keras bekerja karena dapat pressure dari jantungnya kayak gitu dan sebagainya. Ada apa yang saya sampaikan di kuliah patofis kalau tidak salah untuk topik ini. Nah, tahapan periksa abdomen ada 4 ya. Inspeksi. Inspeksi itu adalah kita mengamati. Ya, gitu. Jadi ketika pasien datang ke IGD, kemudian keluhan sesak nafas, yang pertama kita lakukan adalah kita mengamati dulu. Jangan langsung dipalpasi, jangan diperkusi, jangan langsung diauskultasi, tapi diamati dulu. Ya, gitu. Kira-kira pasien itu kondisinya gimana. Ya, yang diamati ada 3. Jadi pernafasannya gimana, bentuk dadanya gimana, kemudian ada kelainan lain atau tidak. Jadi 3 poin yang diamati. Tapi 3 poin ini nanti akan bercabang banyak, teman-teman. Ya, ada bercabang banyak. Jadi kalau pernafasan, nanti kita yang diamati adalah kecepatan respirasinya dia berapa kali per menit, ritmenya seperti reguler atau tidak, kemudian volumenya banyak atau tidak. Gitu. Ketika seorang dia semakin cepat respirasinya, kemudian ritmenya apakah ada ritme yang apa namanya yang dia reguler atau tidak atau aritmia atau dia cepat kemudian dia pelan cepat lagi ada seperti itu dan volumenya dia seperti apa. Jadi ini yang kita kalau orang sesak nafas biasanya akan kelihatan gitu dari apa cara dia bernafas ya. Jadi dadanya kadang dia naik turun dengan cepat kayak gitu, kemudian ada nafas cuping hidung, kemudian pasien nggak nyaman dan sebagainya dan biasanya dengan kondisi itu pasien langsung kita berikan oksigen binasal dulu dengan 3 atau 4 liter per menit. Jangan langsung dicepatkan volumenya nanti akan kaget ya, kemudian nanti bisa merusak di area di apa hidung dan sebagainya gitu. Karena kecepatan speednya dari binasalnya tadi ya gitu. Ya, kemudian yang kedua ada bentuk dada. Nanti akan saya sampaikan masing-masing. Jadi ada barrel chest, ada pigeon chest, ada skoliosis, ada kyphosis. Jadi ini beberapa bentuk dada yang kadang atau sering kita temukan yang ada di rumah sakit. Kemudian yang lainnya adalah tumor ya, tumor dan cancer ya.
ruptur post trauma, kemudian perubahan warna. Gitu. Perubahan warna artinya di area torak dia kena benda, trauma tajam, benda tumpul, kemudian ada perubahan warna, edema, atau mungkin apa menjadi biru, nekrosis dan sebagainya. Itu ada yang seperti itu ya. Nah, ini 3 poin yang kita amati ketika kita memeriksa dada torak pada pasien. Pasien anak-anak, bayi, remaja, dewasa sama. Jadi yang dicek ada 3 poin ini. Jadi antara masing-masing usia itu dia nggak ada bedanya dalam memeriksa pernafasan. Jadi sama kecepatan, ritme itu juga dicek semuanya. Oke. Nah, di torak ini kalau kita amati, kalau di sebagai referensi, itu dia ada garisnya, teman-teman. Jadi ada garisnya. Jadi ada 7 garis. Jadi ada chest reference line. Jadi ada 7 garis. Ada mid sternal, ada lateral sternal dan sebagainya ya. Ini detail tapi nggak saya sampaikan semuanya. Tapi yang secara prinsip teman-teman minimal tahu dulu ya. Tahu kalau di torak kita itu ada 7 garis gitu. Nah, garis ini akan memisahkan, akan menjadi pembeda beberapa organ atau mungkin keluhan-keluhan tertentu. Gitu. Jadi ada mid sternal, ada lateral sternal, ada mid clavier dan sebagainya sampai dengan di garis ketujuh adalah sipokostal dan sebagainya. Yang dia agak nyerong dari apa namanya apa yang tengah kemudian dia menjadi bercabang dua, dia adalah garis sipokostal kayak gitu ya. Nah, ini beberapa penjelasannya ini apa terlalu detail dan saya nggak menyampaikannya dengan secara umum gitu. Jadi kalau kita tahu saja kalau di apa torak abdomen kita ada eh, apa lines atau chest lines gitu ya. Nah, kalau dilihat dari lateral dari samping ya seperti ini kalau ya. Jadi masing-masing area tubuh itu ada line-nya, memudahkan untuk memeriksa biasanya gitu. Jadi kalau dari lateral ya ada 3 lapis ya, lapis anterior, kemudian mid axilla, kemudian posterior. Jadi ada 3 lapis. Yang bagian kanan saya, bagian kiri saya juga sama. Jadi ada 3 lapis juga. Jadi ada yang mid clavikular, ada yang anterior, ada yang sternal, ada yang jugular. Jadi masing-masing dia sudah ada garisnya gitu ya. Nah, garis ini ada karena memudahkan untuk meriksa gitu. Ketika apa namanya pasien ada keluhan-keluhan tertentu, misalkan pasien dia ada trauma di area mid axilla, jadi kita tuliskan di mid axilla, memudahkan meriksa torak pada pasien gitu ya. Nah, seperti ini gambaran lainnya ya. Jadi ada sternal angle, ada sternal line dan sebagainya. Nah, paru-paru kita itu ada 5 lobus, teman-teman ya. Yang sebelah kanan ada 3, ada upper, middle, dan lower. Kalau yang sebelah kiri ada 2 lobus, atas dan bawah. Nah, jadi ini lobus yang ada di paru-paru kita. Dan dia sudah di cover dengan tulang sternum, gitu ya, dengan tulang tulang iga, ya, gitu. Kenapa dengan tulang? Ya dia biar lebih lebih aman, gitu ya. Karena kalau paru-paru dia diproteksi hanya integumen saja, dia pasti akan lebih rawan rusak, gitu. Tapi ketika dia diproteksi dengan tulang, maka dia akan lebih safety, lebih aman ya, karena dia ada pelindungnya. Oke. Yang pertama, jadi inspeksi yang pertama adalah burial chest, teman-teman. Jadi ini bentuknya perbedaan antara burial chest dengan normal chest, ya, gitu. Jadi ada 2 poin yang akan kita amati. Yang pertama normal chest. Jadi normal chest ketika kita lihat dari lateral, dari samping ya dia seperti ini, ya, gitu. Ini orang normal yang tidak ada keluhan respirasi, maka dia ketika kita amati dari samping, maka dia seperti ini bentuknya. Jadi tidak ada pembesaran torak di area atas, gitu. Nah, lain halnya ketika seorang dia mengalami gangguan apa namanya pernafasan, misalkan COPD, gitu, penyakit paru obstruktif kronik itu dia ada yang namanya barrel chest. Jadi toraknya itu dia membesar di bagian atas, abdomennya dia kecil, tapi toraknya dia membesar bagian atas, gitu. Bukan karena dia sering fitness, bukan, tapi karena memang banyak oksigen yang terjebak di paru-paru yang tidak bisa keluar seperti itu. Karena pasien dengan berat itu dia rata-rata sakit ya, sakitnya ada COPD, PPOK atau emfisema itu dia sakit hingga ketika dia kronis biasanya akan toraknya akan menjadi agak besar gitu. Nah, tidak semua pasien dia bentuknya seperti ini, tapi ada yang agak kecil dan sebagainya tergantung dari lama tidaknya dari pasien dia sakit. Yang bisa kita amati. Nah, melihat barrel chest tidak bisa dari depan, tapi dari samping, dari tepi misalnya, dari lateral ya. Jadi pasien kita minta untuk duduk, volar kayak gitu, kemudian kita amati dari samping. Tapi catatannya pasien harus membuka baju, pakai baju, pakai jaket, pakai
kaos ya nggak kelihatan, tapi ketika pasien lepas bajunya akan kelihatan kalau dia normal atau barel di area torak. Gitu, ya. Nah, ini Barajas yang pertama. Yang kedua adalah pigeon chest. Pigeon chest itu seperti ini teman-teman. Pigeon chest. Jadi funnel chest atau pigeon chest itu dia sama, ini barel sudah ya. Nah seperti ini. Jadi di bagian sterumnya dia dekok ke dalam kayak gitu. Dekok ke dalam. Ini adalah lawan dari barrel chest. Nah, pigeon chest itu dia biasanya karena kelainan ketika pembentukan tulang di awal. Biasanya ketika bayi, ketika dia berproses, ketika di janin gitu ya, dia mungkin ada satu dua hal yang membuat tulangnya dia tidak maksimal terbentuk dan akhirnya dia ada kelainan di area tulang apa namanya sternumnya gitu atau sphenoidosnya, dan ketika itu besar dia menjadi dekok seperti ini. Jadi kelainan gitu. Jadi dia bukan karena kondisi-kondisi sakit paru-paru, tapi karena memang bagian tulangnya dia bermasalah. Gitu. Jadi bukan karena sakit paru-paru. Tapi yang barrel chest tadi itu memang dia murni karena sakit paru-paru, sehingga dia dadanya menjadi besar. Jadi bukan karena dia sering olahraga atau apa, tapi dia memang apa namanya karena sakit paru-paru, COPD dan sebagainya. Pigeon chest dia karena memang kelainan dari aspek apa tulangnya dia bermasalah ya, bermasalah tulangnya sehingga dia menjadi dekok seperti ini ya di bagian tulang apa tengah gitu. Nah, seorang dengan apa namanya pigeon chest itu agak susah ketika dia akan di RJP masalahnya. Ya, ketika pasien dia gangguan jantung, ketika dia henti jantung, ketika akan di RJP dia agak susah. Kenapa? Karena tulang apa sifoideusnya dia dekok ke dalam sehingga ketika di RJP memang butuh teknik khusus sehingga akan apa namanya tidak sampai akan membuat fraktur di area tulang sternum atau tulang iga pada pasiennya gitu. Karena RJP yang terlalu kencang akan membuat pasien fraktur sehingga akan malah tambah sakit pasiennya. Ya di RJP bukannya malah sembuh tapi malah fraktur tambah sakit sehingga malah pasien malah bisa gagal RJP-nya. RJP gagal, efek yang paling buruk adalah pasien malah meninggal dunia gitu. Sehingga teman-teman ketika besok di praktek atau sudah bekerja di rumah sakit di IGD, ketika akan LJP pasien diamati dulu tulang di bagian sifoidusnya. Jadi apakah tulang itu dekok dalam seperti ini atau mungkin dia ada barajas atau mungkin yang lain sebagainya kayak gitu. Tapi apakah sempat Pak ngamati? Itu bisa diamati sehingga ketika pasien yang di jantung kemudian dia apa namanya diamati oh dia barajas atau pigeon chest, ya teman-teman minta sama senior bagaimana cara atau mungkin biar seniornya yang mencoba untuk meng-LJP pasiennya seperti itu. Karena ini satu problem yang harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai LJP itu nggak tepat di titiknya sehingga malah akan geser berapa senti itu resikonya malah akan menjadi fraktur di area apa namanya tulang iga pada pasiennya ya. Nah, sehingga ini harus ekstra hati-hati. Itu di antara pertimbangan khusus ketika teman-teman memeriksa pasien dengan kelainan di torak. Jadi saya sampaikan di awal memang yang dicek tidak hanya paru sama jantung saja, tapi ada muskuloskeletal, ada integumen yang dicek. Nah, pasien di jantung itu yang kan bermasalah jantungnya. Tapi ketika akan di RJP kok dia pigeon chest, kok dalam kayak gitu ya. Nah, itu agak ini butuh teknik khusus dalam RJP gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah skoliosis atau mungkin kifosis kayak gitu. Nah, kalau yang gambar sebelah kanan saya ini dia karena kifosis, jadi tulangnya bungkuk, teman-teman. Ini kalau di apa radiologi dia akan gambarnya seperti ini, jadi bungkuk kayak gitu. Nah, bungkuk ini banyak sebabnya, karena usia bisa, karena mungkin apa namanya posisi ketika dia bekerja yang terlalu sering apa namanya terlalu dingkluk gitu juga bisa membuat pasien menjadi bungkuk gitu ya. Kemudian ada lagi yang disebut sebagai skoliosis. Jadi tulang belakangnya dia nakuk, nakuk ke samping, ke lateral kayak gitu. Nah, ketika di ronsen dia seperti ini, ya. Tadinya dia lurus, tapi ketika dia kena skoliosis itu dia jadi bengkok, nakuk kayak gitu. Nah, tentunya seperti ini. Nah, ini ada beberapa tipe skoliosis, teman-teman semua. Jadi yang paling pojok kiri saya ini adalah tulang sehat, jadi dia lurus kayak gitu. Ketika dicek lurus. Ya, ketika kita lihat pasien ya, pasien tuh kadang kita bisa amati kalau dari belakang dia lurus, tidak bengkok ke kanan atau ke kiri ya gitu. Nah, ada beberapa tipe skoliosis yang dia bengkoknya dia
eh, beda-beda. Ada yang skoliosis yang ada di torak, artinya tulang belakang area toraknya dia bengkok. Ada yang seperti itu. Ada yang di area lumbar, ada yang di area torakolumbar, ada yang di kombinasi. Jadi ini beberapa tipe skoliosis. Dan tidak semua pasien dengan skoliosis itu dia tipenya sama. Ada yang di torak saja, ada yang di lumbar saja, ada yang di torakolumbar, dan ada di sepanjang tulang belakang kayak gitu. Nah, tulang belakang normal manusia itu kurang lebih ada 26 kalau tidak salah. Ada 26 dan ini sebagian tulang yang karena skoliosis ini dia nakuk ke lateral. Nah, ketika nakuk itu otomatis akan merubah postur tubuh seseorang. Dia nggak bisa berdiri lurus itu nggak bisa. Biasanya dia akan agak bengkok ke kanan atau ke kiri sesuai dengan apa kondisi tulang belakang yang dia bengkoknya kemana dulu ya gitu. Nah, ketika yang bengkok di area torak, berarti nanti area torak dia pasti akan sedikit miring gitu dan sebagainya. Makanya tulang belakang kita itu dia berfungsi untuk menegakkan postur gitu. Jadi ketika seorang sakit itu akan kelihatan posturnya itu dia akan bengkok atau lurus atau apa dia akan kelihatan gitu. Dan apakah ini bisa diobati? Jawabannya adalah sangat mungkin bisa. Cuman eh, bedah saraf dan sebagainya. Beberapa orang yang dia sudah terlalu lama dia sakit ini biasanya tidak tidak atau susah diobati. Nah, jadi dia dalam sehari-hari dia akan hidup dengan posisi tulangnya yang bengkok. Nah, ketika bengkok, apakah bisa berpengaruh terhadap fungsi organ tubuh yang ada di depan tulang belakang? Sangat mungkin bisa, kayak gitu. Sangat mungkin bisa. Jadi, karena dia nengkok, biasanya akan sedikit menjepit saraf yang ada di antara tulang belakang itu. Jadi, kalau kita belajar tulang belakang, tulang vertebra ini, jadi di antara tulang ini kan ada jarak sekian mili yang dia diisi oleh saraf kayak gitu. Nah, ketika tulangnya nekuk, itu pasti akan ada jepitan, akan jepit dan beberapa saraf akan kurang berfungsi maksimal. Nah, ini yang dia khawatirkan ketika pasien dia kena skoliosis. Nah, kondisi yang seperti skoliosis itu yang diantara yang kita amati ketika ada di IGD atau ketika ada di bangsal. Ini kira-kira tipe yang apa ya? Apakah yang torak atau yang lumbar atau yang torakolumbar atau mungkin ada yang kombinasi antara tipe tipe atau mungkin tipe yang lain seperti itu ya. Begini. Kemudian next lagi seperti ini. Nah, ini skoliosis ya. Nah, ini saya nemu gambar ini. Gambar yang skoliosis sebelah kiri saya itu seperti ini ya. Apa laki-laki yang seperti perempuan dia sedang bergaya jalan seperti ini, tapi ini bentuk dari gangguan yang ada di gangguan di tulang belakang. Ya, jadi skoliosis. Kifosis ini dia bungkuk, jadi berbeda kondisinya. Skoliosis dia lateral ya, menepi kanan kiri, tapi yang kifosis dia depan belakang, jadi dia bungkuk. Sehingga pasien dengan dua kondisi ini pasti akan sulit untuk dia berdiri tegak kayak gitu. Kifosis susah, dia lehernya di bintang angkat ini dia susah karena sakit mas di sini. Karena tulang yang bagian atas ini dia pasti akan nakuk dan akan sakit ketika dipaksakan untuk lurus, sehingga dia bungkuk seperti itu. Dan biasanya banyak lansia yang dia kena liposis karena memang kondisi kalsiumnya berkurang, kemudian fungsi-fungsi muskuloskeletal juga mulai berkurang sehingga dia menjadi bungkuk ke depan. Ada beberapa tipe kifosis yang dia disertai dengan penumpukan lemak di area punggung. Jadi ada bungkuknya di belakang besar itu ada kayak gitu ya. Hmm. Dan lain sebagainya. Jadi ini yang kita amati ketika meriksa di area torak ya. Meskipun tulang belakang ini bagian dari sistem saraf, tapi kita juga mengamatinya ketika pasien dia di IGD dan mengeluarkan sesak nafas dan sebagainya. Dan bisa jadi tipe-tipe skoliosis yang ada di torak ini dia bisa mengganggu fungsi respirasi dan fungsi dari jantung kayak gitu. Dan karena tulangnya dia bengkok ya, tulang belakang di area toraknya dia bengkok sehingga saraf-saraf yang ada di antara tulang itu dia akan jepit saraf yang saraf itu dia punya peran penting dalam fungsi respirasi dan jantung sehingga akan sering ngeluh kayak gitu ya. Kenapa sering ngeluh kayak karena sarafnya dia kejepit di area belakang kayak gitu. Nah, sebabnya apa? Sebabnya biasanya karena infeksi ya. Jadi, infeksi ya gitu atau mungkin trauma mekanik ya. Dia bisa merubah posisi atau bentuk dari tulang belakang. Tapi kebanyakan dia karena infeksi. Infeksi bakteri, infeksi virus itu dia bisa sampai di bagian tulang belakang teman-teman. Nah, hal lain yang kita amati adalah sianosis. Sianosis. Jadi
Ini hal yang juga penting teman-teman karena kita juga mengamati area tangan pasiennya. Jadi tangan pasien kita amati ya, kita amati dan dia mengalami apa cyanosis gitu, kebiruan di area kukunya, lebih pucat kukunya, biru dan agak kehitaman biasanya kalau pasien cyanosis. Yang berikutnya adalah nicotine staining. Jadi pasien yang dia dengan smoking kronis atau merokok kronis biasanya ujung-ujung kukunya dia akan kuning biasanya, kuning kayak gitu, kuning dan dia karena apa toksin apa dengan nikotin ya dan dia kelihatan kelihatan di kukunya biasanya. Kemudian clubbing finger, jadi dia jarinya dia besar di ujung kayak gitu. Ini biasanya karena penyakit jantung sehingga dia membesarkan di area apa namanya di area jarinya gitu ya. Kemudian ini kelainan bentuk dari tangan ya, deformitas, kemudian ada perubahan warna, kemudian bengkak itu juga bagian dari gangguan yang ada di pengsaan torakan. Bengkak bisa karena apa? Karena jantung ya atau mungkin ginjal. Nah, yang kedua adalah palpasi. Jadi tadi sudah mengamati, yang kedua adalah palpasi. Ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya ya, sebagiannya. Jadi kita menekan di area yang apa namanya, yang ada di torak pasiennya. Nah, palpasi adalah kita melihat apa namanya, atau menekan atau apa, menempelkan tangan kita di area toraks untuk melihat atau apa, mengamati pergerakan dari pergerakan dari respirasinya kayak gitu. Nah, seperti ini biasanya ya. Pegang ya di area bawah torak, kemudian kita lihat perkembangan ini ya, pengembangan dadanya apakah sama atau enggak gitu. Nah, pasien-pasien dengan gangguan respirasi biasanya dia nggak sama kanan kirinya. Ketika kita palpasi, dia nggak sama. Jadi gerakan kaki dia nggak sama. Satu kadang lebih kuat, satu lebih lemah. Itu ada yang kita temukan kayak gitu. Dari depan dan dari posterior dari belakang. Ya. Gitu. Nah, seperti ini ya teknik palpasinya. Jadi kita mengobservasi apa namanya, di bagian depan kayak gitu ya dan belakang. Dan seperti ini, kemudian kita juga mempalpasi vokal fremitusnya. Jadi pasien kita minta untuk menyampaikan sesuatu, kemudian apa namanya, kita rasakan getarannya apakah sama atau tidak. Biasanya di area belakang. Jadi di area belakang, tangannya bisa ditempelkan dua seperti ini atau mungkin seperti ini. Dan pasien kita minta untuk berbicara ya, berbicara dengan ya biasa, kemudian kita bisa merasakan getaran yang ada di dua tangan kita. Nah, pasien yang dia bermasalah atau ada cairan yang numpuk di bagian belakang, di sini nanti akan lebih kita tidak akan bisa merasakan getaran yang ada pada dua tangan kita. Biasanya akan lebih kuat salah satu atau lemah salah satu itu biasanya. Tapi normalnya ketika kita mempalpasi pasien dan mengecek vokal fremitusnya itu normalnya sama. Jadi kita bicara kayak gini itu getaran tangan kita itu bisa merasakan dua hal yang sama. Tidak salah satu lemah itu tidak. Tapi ketika pasien dengan masalah respirasi, itu biasanya ketika kita palpasi itu getaran suaranya di belakang dan depan dia akan berbeda biasanya gitu. Yang berikutnya adalah perkusi. Nah, perkusinya adalah mengetuk, teman-teman ya. Ketuk dan besok akan kita praktekkan ya bagaimana cara perkusi pada pasien dengan gangguan atau mungkin keluhan di paru-paru. Dan apakah perkusi ini wajib ketika kita meriksa pasien gangguan toraks? Jawabnya nggak wajib. Kalau pasien dia nyeri dada ya kadang kita cukup inspeksi, kita palpasi, dan kita auskultasi, tidak sampai kita perkusi. Karena perkusi itu meskipun dia dengan intensitas ringan, ngetoknya itu kadang menimbulkan nyeri pada pasien. Sehingga ketika pasien mengeluhkan nyeri dada ya kita berusaha tidak memperkusi. Gitu. Jadi kita perkusi, jadi kita skip, kemudian kita pindah ke auskultasi. Gitu ya. Perkusi menggunakan jari tengah ya, seperti ini. Nah, yang jadi tumpuan jari tengah, yang sebagai ketukan adalah jari telunjuk atau jari tengah. Dan besok ketika skilab akan kita praktekkan bagaimana kita perkusi torak pada pasien gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman ya, perkusinya. Nah, perkusi itu biasanya di semua lapang paru-paru biasanya, semua lapang paru-paru. Jadi kanan kiri dia diperkusi. Tapi catatannya adalah ketika pasien dia tidak mengeluhkan nyeri. Kalau pasien nyeri ya kita tidak usah perkusi karena pasien pasti akan tidak nyaman ya. Wong lagi sakit kok malah diketuk-ketuk itu kan malah yang meskipun tidak menambah secara signifikan skala nyerinya, tapi itu tindakan yang kurang nyaman bagi pasien. Pasien nyeri area torak kok malah diketok itu kan menjadi di sawang tuh kurang
kurang etis gitu ya, yang nyeri dada. Tapi ketika pasien tidak ada keluhan dada atau sesak nafas saja, itu boleh kita perkusi. Ya, gitu. Nah, perkusi itu idealnya ketika pasien tidak memakai baju, jadi langsung ke integumen, tidak ada kaos dalam atau apa, karena akan mengganggu perkus suaranya kayak gitu. Misalnya ketika dia jelas, ketika kita perkusinya tepat kayak gitu dengan tangan dan ketukan tepat, nanti akan keluar suara yang tepat juga. Nah, kita bisa tahu pasien itu dia apa ada keluhan asma seseknya karena apa? Apakah karena ada perhubungan cairan apa kayak gitu. Karena kadang ketika ada perhubungan cairan di sebelah kanan ya kayak gitu atau kiri itu biasanya akan berbeda suaranya, beda suaranya. Itu maka kita harus apa tahu dulu kondisi normalnya kayak gimana. Ya. Nanti setelah kita tahu kondisi normal, nanti kita baru bisa membandingkan dengan kondisi yang abnormal atau kondisi yang patologis. Gitu. Paling enggak yang normal kita tahu dulu suaranya kayak gimana. Nah, perkusi juga bisa dilakukan di belakang, belakang atau di bagian punggung pasiennya ya. Nah, gitu. Jadi selain di depan bisa di belakang. Kita biar tahu apakah pasien dia ada penumpukan cairan, penumpukan udara, kita akan tahu ketika kita perkusi di area belakang gitu ya. Oke. Nah, seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Jadi menggunakan middle finger, kemudian apa namanya, baik itu sebagai yang dipakai buat ngetok sama yang sebagai tempat untuk ngetoknya pakai jari tengah kayak gitu. Pakai jari jempol susah ya, susah. Eh, ya susah dipraktekkan, tapi lebih enak pakai jari tengah untuk apa namanya perkusi itu sudah banyak dipraktekkan menggunakan jempol dengan jari itu susah sehingga pakai apa jari yang bagian tengah lebih mudah ya. Besok akan biar lebih mudah kita praktek langsung ketika di skill lab ya besok minggu depan insya Allah. Nah, perkusi di area belakang itu dia ada polanya, teman-teman. Jadi tidak random, tidak asal ngetuk, asal apa enggak, tapi ada urutannya ya dari apa namanya? Kanan, kemudian kiri, kemudian turun, turun kanan, turun geser ke kiri dan sampai dengan 8 titik seperti itu. Jadi perkusi itu tidak random. Kalau kita random perkusinya, nanti kita nggak menemukan data gitu ya. Yang ada ya suaranya sama semua karena mungkin ketika random yang kita perkusi tulang. Nah, ke tulang ketika kita perkusi ya suaranya sama semua gitu. Tapi ketika kita pas perkusinya itu akan beda. Makanya perkusi itu idealnya tidak pas tulangnya, tapi di antara dua tulang kayak gitu. Nah, itu akan kedengeran suara. Gitu. Tapi ketika kita perkusinya di tulangnya ya akan sama. Ya, tulang belakang, tulang depan ketika diperkusi ya suaranya sama semua. Kayaknya. Tapi ketika kita beda, kita tahu teknik perkusinya di antara dua tulang yang kita perkusi tengahnya sini ya insya Allah akan beda suaranya kayak gitu ya. Nah, resikonya ketika kita perkusi tulang, kalau pasien dia ada trauma di area tulang itu akan tambah sakit ketika kita perkusi. Ya, ketika apa pasien mengeluhkan nyeri dada depan belakang ya idealnya perkusi tidak dilakukan karena bisa mengganggu pasien. Pasien tidak nyaman. Yang kedua keluarga akan melihatnya nggak nyaman juga. Oh ini pasien nyeri dada kok malah diketuk-ketuk itu kan juga secara di sawang tuh nggak etis gitu ya, seperti itu. Di sawang nggak etis secara tinjauan apa fisiologis pun juga nggak cocok karena orang sakit itu ya adanya tidak ada ketukan di area apa area torak karena akan mengganggu sangat mengganggu. Nah ini beberapa titik yang bisa kita gunakan untuk perkusi jadi di antara beberapa tulang ya ada 10 ya kurang lebih nah, gitu perkusi dan sebagainya ya dan sebagainya. Ini ada apa, suara dunas ada resonan jadi macam-macam suara yang muncul ketika kita perkusi gitu. Kalau peka berarti ada suara jantung. Memang jantung itu benda padat, organ padat yang meskipun ada rongganya, tapi dia dindingnya tebal. Itu biasanya ketika kita perkusi, itu dia pasti akan lebih redup, peka suaranya ya. Gitu. Yang terakhir adalah auskultasi, teman-teman. Jadi ini tahap yang keempat dari pemeriksaan torak adalah auskultasi. Jadi kita mendengarkan dengan stetoskop. Auskultasi adalah dengan alat ya. Kalau inspeksi kita masih mungkin menyambi mendengarkan. Jadi tanpa alat. Misalkan pasien datang ke IGD, sesak nafas, itu kita mengamati. Yang kedua kita bisa mendengarkan tanpa alat ya, apakah pasien dia ada wheezing atau tidak. Pasien yang asma kronis biasanya dia ada wheezingnya. Tapi jangan lupa menggunakan masker. Jadi kalau ada pasien-pasien yang sesak nafas kemudian apa namanya
dia punya riwayat TBC atau mungkin yang sebagainya infeksi yang lain ya pakai masker karena akan apa rawan tertular ketika kita tidak menggunakan masker gitu ya. Normalnya vesikular teman. Jadi suara nafas normal kita ada vesikular. Jadi ketika teman-teman mungkin sekarang di rumah kemudian punya alat di rumah stetoskop coba ditempelkan di area throat. Itu ketika kondisi normal ya seperti itu ya. Jadi tidak ada suara-suara aneh ketika kita auskultasi di beberapa area di thorax seperti ini. Namanya vesikular. Jadi ini yang jadi poin adalah kita harus tahu dulu mana sih kondisi normalnya. Jadi kita jangan belajar langsung ke kondisi yang abnormal, tapi kita harus tahu dulu kondisi normal itu kayak gimana suaranya. Nah, ketika kita sudah kondisi normalnya, kita bisa membandingkan kondisi yang abnormal, gitu ya. Nah, ini banyak yang apa yang bisa kita pelajari, misalkan dengan wheezing atau mungkin suara yang lain itu kan akan apa ronki atau crackles itu kan akan kelihatan ketika dia tidak normal. Nah, membedakannya adalah kita bisa meriksa di paru-paru kita sendiri gitu, dipastikan kira-kira apa gitu yang normal pada gitu ya. Nah, yang diamati adalah empat hal. Jadi kualitasnya, kemudian inspirasi ekspirasinya, lokasinya, dan juga intensitasnya. Jadi ini empat poin yang diamati ketika kita mengonsultasi. Ya. Jadi inspirasi bagaimana ketika pasien dia menghirup udara dia bagaimana suaranya, ketika pasien dia keluar ekspirasi dia bagaimana, lokasinya di mana dan sebagainya. Jadi itu yang kita amati. Dan auskultasi tidak terburu-buru, tapi dia pelan-pelan. Paling tidak lebih dari 1 detik. Jangan sampai nempel lepas itu kan nanti jadi tidak valid hasilnya. Ya. Beberapa pemeriksaan itu dia ditempel lepas, tempel lepas. Jadi dia enggak, belum sampai ekspirasi dia sudah dicabut. Stetoskopnya itu kan jadi tidak valid hasilnya. Jadi harus pelan-pelan didengarkan. Jadi pasien ekspirasi, ditempel, ekspirasi lepas, dan sebagainya. Jadi dicek di mana lokasinya, bagaimana kualitas apa suaranya, bagaimana intensitasnya, kuat atau tidak itu kan akan kedengaran dengan apa auskultasi. Jadi kayak gitu ya, 4 poin yang diamati. Nah, auskultasi tidak hanya di bagian depan, tapi juga di belakang. Ada 8 titik, jadi beberapa titik diamati. Nah, 1 titik pasien diminta respirasi, diminta ekspirasi, ekspirasi, kemudian 2 dan sama yang sehingga ini juga kadang butuh waktu yang lama, ya, butuh waktu yang lama. Nah, biasanya ini diperiksa ketika sudah ada di bangsal, pasien tenang. Tapi ketika posisi pasien di IGD ya susah gitu. Ketika dicek di 8 titik itu agak susah. Kenapa akan lama gitu? Sementara kadang pasien mungkin butuh oksigen yang cepat sehingga auskultasi ada satu hal yang mungkin kadang tidak dilakukan di semua titik, kadang di 2 titik saja sudah cukup. Yang di depan saja, kadang untuk yang di belakang ini biasanya ketika pasien sudah di bangsal, sudah tenang, baru di apa namanya diperiksa, di auskultasi di area belakang gitu. Jadi ada crack, kelas rels gitu ya suaranya, ada ronki, ada wheezing, ada stridor gitu. Teman-teman nanti bisa browsing di YouTube kira-kira seperti apa suaranya, crackle seperti apa, ronki seperti apa, wheezing seperti di YouTube sudah komplit sampel-sampel suara ya. Stridor gitu ya, ngorok itu stridor dan sebagainya. Dan ini apa akan bisa menjadi pembeda antara orang itu sakit asma atau dia apa namanya ada ronkinya atau mungkin ada pneumonia atau mungkin edema akan kelihatan dari suara yang dikeluarkan ketika kita auskultasi. Ini lobus di paru-paru teman-teman, ini saya skip saja. Oke, suara nggak normal ini sudah ya, krekal, gravitasi, ronki ini sudah. Jadi ini prinsip dasar dan pemeriksaan apa namanya paru-paru, torak dan jantung. Jadi kurang lebih sama. Nah ini letaknya. Jadi stetoskop ketika di paru-paru dia ada di 10 titik teman-teman, 10 titik. Jadi ada 1 ya kanan kiri, 2 kanan kiri dan sampai dengan yang 5 kanan kiri. Sudah ada gambarnya, tinggal apa namanya kita bisa mempraktekannya ya. Jantung pun juga sama, tapi dia hanya 4 titik saja, 4 titik ya. Di aorta, kemudian katup tricuspid, mitral, dan apa area pulmonal. Jadi ada beberapa titik yang diamati ketika kita meriksa jantung. Ya, beda dengan paru-paru. Dia 10 titik, tapi kalau yang jantung dia hanya 4 titik dan sebagainya. Oke, toraks selesai, kemudian kita pindah ke abdomen ya. Semoga sebelum jam 11 sudah selesai. Abdomen bukan torak ya. Jadi ini pemeriksaan abdomen. Jadi kita memeriksa bagian abdomen, baik itu yang sifatnya keluar-keluar yang internal superficial abdomen atau juga yang
di area internal abdomen. Superficial maksudnya ada di area kulit abdomen, ya mungkin karena pos operasi, kolostomi, atau pos operasi appendicitis, atau ST dan sebagainya, atau mungkin keluhan internal, keluhan nyeri di area abdomen dan sebagainya, gitu ya. Masih torak belum saya ganti. Jadi tujuannya untuk evaluasi sistem pencernaan dan integumen. Jadi ini yang dijadikan satu atensi ketika kita meriksa abdomen pasien. Nah, kapan kita meriksa abdomen pasien adalah ketika pasien dia datang ke rumah sakit untuk yang pertama kali dan keluhannya adalah ada di abdomen. Ya, dan juga kadang keluhan di area jantung. Jadi tadi yang saya sampaikan di awal, ketika pasien dia ngeluhnya di abdomen, kita juga belum periksa area di jantung. Karena kadang pasien penyakit jantung itu nyerinya menjalar sampai ke abdomen, sehingga dia keluhannya adalah nyerinya abdomen, padahal aslinya adalah nyerinya di area jantung. Nah, itu kadang yang kadang menipu seperti itu ya. Mungkin pasien-pasien curiganya ke arah gastritis, ke emah, ke peradangan pada lambung, tapi ternyata kondisinya aslinya adalah sumber nyerinya dari penyakit jantung. Jadi kadang kadang sebagian nakes itu dia kecolongan seperti itu ya, pasien dia lambungnya nggak masalah tapi ternyata jantungnya yang bermasalah, tapi nyerinya itu dia menjalar ke area lambung. Karena jantung sama lambung dia dekat mengajak berapa senti, sehingga ketika satu nyeri dia pasti akan jalar ke bawah. Itu yang sering ditemukan ya. Yang kedua adalah fokus pada pemeriksaan abdomen. Jadi ketika pasien dia ngeluh abdomen ya kita fokus ke sana, tapi kita tidak melupakan pemeriksaan pada torak kayak gitu ya. Misalkan keluhan abdominal pain, kemudian nyeri abdomen ya, kemudian nausea, mual muntah itu juga diperiksa ya. Perubahan pola pergerakan usus, misalkan peristatiknya dia pelan juga diamati. Biasanya kalau pasien-pasien dengan peristatiknya pelan itu dia bisa karena konstipasi. Jadi ada BAB nggak lancar, biasanya akan mengurangi gerakan peristatik. Kenapa dia berkurang gerakannya? Karena sudah capek ususnya ya. Jadi usus itu ketika dia sudah kerja keras tapi kok fesisnya nggak keluar-keluar, biasanya akan pelan-pelan akan sendiri, akan apa? Akan menjadi ini sendiri ya, berhenti sendiri ya, atau mungkin jadi pelan sendiri ya gitu. Tapi ketika eh, konstipasinya dia sudah hilang, biasanya nanti akan kembali normal peristaltiknya. Nah, pasien-pasien yang bermasalah pada ususnya biasanya nanti akan diamati dengan stetoskop, apakah dia aktif atau tidak, atau apa namanya berapa berapa kali per menit untuk peristaltiknya, gerakan peristaltiknya. Persiapannya nggak jauh beda dengan yang torak, jadi tempat privasi, cahaya ya, laki-laki sama laki-laki dan sebagainya. Perempuan diperiksa perempuan, tapi ketika kondisi khusus yang ramai tidak mungkin kan untuk diperiksa dengan sama laki-laki ya, perempuan boleh tapi dengan ditemani sehingga ada berduaan dengan pasien. Yang keempat, melepas pakaian ya, kemudian posisikan pasien nyaman mungkin, siapkan peralatan dan sebagainya. Kalau pada pasien merasa abdomen ya idealnya itu pasien dia supinasi, tidak dengan semi volar atau mungkin posisi volar. Karena susah ya, pasien itu duduk di bed IGD, duduk diperiksa tubuhnya kan susah. Jadi pasien kemudian disuruh untuk supinasi aja, tiduran aja lebih enak. Kita leluasa untuk meriksa karena pasien dia supinasi. Kalau pasien dia posisinya semi volar atau pasien dia duduk itu akan susah lah itu diperiksa ya. Jadi pasien diberikan pengertian, jangan sampai malah pasien dia duduk padahal yang keluhan adalah abdomennya. Itu akan menjadi hal yang aneh ketika di rumah sakit ya. Kalau pasien dia nyeri torak ya mending masih bisa kita minta duduk atau mungkin supin atau semi volar atau mungkin polar. Tapi ketika pasien dia nyeri abdomen ya dia harus supinasi ya gitu. Semi volar oke mungkin tidak apa-apa, tapi lebih nyaman supinasi kalau abdomen itu bagi luas meriksanya dan sebagainya. Abdomen kita ada 4 kuadran teman-teman. Ada kuadran atas, kanan atas, kiri atas dan sebagainya. Yang 4 kuadran ini gampang untuk dihafal. Dan masing-masing kuadran itu dia ada organ sendiri-sendiri. Dan senternya ada di area pusar ya, pusat kayak gitu. Di area pusar, kemudian dia di garis 4 itu, kemudian dia ada kuadran kanan bawah, kiri bawah dan sebagainya. Jadi usus besar, usus halus itu sama-sama ada di 4 kuadran itu ya. Kalau pasien dia nyeri bagian kanan atau kiri bawah, berarti dia bisa di usus atau mungkin yang lain sebagainya. Bagian kiri atas mungkin di gastritis atau lain sebagainya. Jadi ini beberapa penjelasan di kuadrannya. Kuadran ada 4, regio ada 9. Jadi beda ya. Ada 9 regio, ada 4 kuadran. Nah,
biasanya kalau pengajian abdomen itu lebih mudah kalau kita menghafalnya yang kuadran aja. Karena regio dia ada 9 dan masing-masing poin, masing-masing regio dia ada sendiri penyakitnya, sehingga ada sebanyak ini kan. Kadang orang tidak susah untuk menghafal ketika dia punya definisi sebanyak ini. Tapi ketika kita main pakai kuadran akan lebih mudah. Nah, gitu ya. Oh, sakitnya di kuadran kanan atas, oh sakitnya di kuadran kiri bawah dan sebagainya itu kan lebih lebih gampang. Tapi ketika regio itu nggak susah ya. Tapi regio ini sisi positifnya adalah kita bisa tahu lebih spesifik keluhan-keluhan penyakit yang ada pada pasien. Nah, gitu ada upper, ada yang diffuse ya, flank atau mungkin yang lower dan sebagainya. Nah, pemeriksaan abdomen itu pada dasarnya sama dengan yang apa namanya, yang torak, tapi dia kadang urutannya dia tidak selalu IPPA, tapi dia IAPP gitu. Dilihat dulu, diinspeksi, kemudian diauskultasi, kemudian diperkusi, baru dipalpasi. Itu yang abdomen IAPP. Tapi ketika pada prakteknya di hospital, rumah sakit itu kadang nggak selalu IAPP, kadang IPPA dan sebagainya. Kadang itu sudah PPAI juga ada, jadi nggak selalu urut gitu ya. Karena kondisi-kondisi di IGD yang crowded, yang macam-macam itu kadang membuat seorang kadang lupa urutannya, jadi apa namanya nggak fokus sehingga kadang oh langsung diperkusi langsung di apa padahal ya belum dilihat tapi langsung diperkusi langsung di apa jadi ya tidak begitu banyak ngaruh secara signifikan ketika berubah urutannya ya kayak gitu cuman secara teori yang membuat teori ya dia oh inspeksi dulu auskultasi dulu kenapa kalau dengarkan dulu karena kalau ketika langsung diperkusi nanti akan merubah gerakan peristaltik yang ada di usus tapi itu tidak secara signifikan merubahnya dengan banyak tuh enggak kayak gitu jadi kalaupun kita meriksanya tidak urut ya, palpasi dulu, perkusi, itu juga kadang boleh-boleh saja, tidak begitu berubah signifikan. Palpasi sambil inspeksi, perkusi sambil inspeksi itu boleh. Tidak satu harus urut satu persatu ya. Ketika itu kondisi nyata di apa namanya di rumah sakit di IGD yang ramai gitu ya di beberapa rumah sakit besar dia ramai sehingga wah nggak sempat untuk urut jadi kan harus skip beberapa step dia skip kemudian langsung diperkusi langsung didengarkan itu yang apa namanya yang dilakukan gitu ya. Kemudian kuadran, ini sudah saya sampaikan, ada 4 kuadran ya. Nah, untuk yang diinspeksi ini adalah bentuknya, bentuk abdomennya, kemudian interlumen abdomennya, ada massa atau tidak, ada edema atau tidak yang diamati. Normal findingnya adalah abdomen dia teraba lembut teman-teman ya. Jadi ketika kita meriksa apa namanya abdomen pasien ya dia akan teraba lembut kayak gitu ya. Lembut simetris ya, kanan kiri dia sama, kemudian tidak ada asites, tidak ada bentuk-bentuk aneh atau apa tidak ada. Bekas operasi mungkin tidak apa-apa, mungkin iya, tapi bekas operasi yang sehat, yang kering, bukan operasi yang bekas yang basah itu ada. Pasien-pasien yang post operasi sebulan, sebulan 2 bulan, kadang ada yang masih basah di bekas jahitannya, itu yang kadang risiko infeksi. Nah itu ditemukan, dicatat dan disampaikan kepada pasien dan keluarganya. Gitu. Nah kalau rembes gitu ya, berarti harus dimedikasi, harus diberikan kasa gitu ya, diperban ulang biar rapat dan sebagainya gitu ya. Kalau bocor terus ya itu biasanya konsultasi ke dokter bedah kemudian akan diperiksa ulang kalau memungkinkan tidak di apa bedah ulang ya akan diberikan terapi-terapi tertentu tindakan yang dia bisa membuat berhenti rembesnya tadi. Kemudian yang kedua adalah apa tadi auskultasi. Auskultasi ini juga ada step-stepnya. Jadi yang dicek di 4 kuadran teman-teman ya, 4 kuadran dicek auskultasinya. Palpasi pun juga sama, perkusi pun juga sama. Jadi kita apa namanya perkusi dengan lembut ya. Meskipun di gambar ini menggunakan genggaman tangan kayak gini ya, tapi kondisi pasien tertentu kita tidak boleh terlalu keras memperkusi kalau apalagi kalau pasien dia nyeri abdomen. Kalau nyeri abdomen digini kan tambah sakit. Sekalipun di gambar seperti ini, tapi secara prakteknya itu perkusinya nggak seperti itu ya. Ini untuk apa pembelajaran mengenai beberapa kasus keluhan abdomen itu boleh diperiksa dengan kayak gini. Tapi ketika pasien apendisitis, pasien-pasien yang dia apa keluhan kronis ya dia tidak diketok, tidak diperkusi dengan metode genggam dengan apa palu kayak palu enggak, tapi dengan jari tengah dan jari tengah gitu. Nah, suaranya adalah dullness dan sebagainya ya. Ketika ada apa namanya konstipasi, ada stool itu adalah feses yang mengeras di area abdomen ya. Ada massa, ada tumor, ada kanker itu pasti akan dullness suaranya atau ada cairan nah, gitu. Jadi feses yang
keras, konstipasi, kemudian massa karena tumor, kemudian cairan itu ketika diperkusi, maka sebenarnya ada dryness. Yang keempat adalah palpasi. Ya, ini kan kita akan bisa merasakan area abdomen ya. Normal findingnya adalah lembut dan tidak ada pembengkakan, tidak ada nyeri dan apa normal gitu ya. Nah, kita bisa membandingkan dengan tubuh kita sendiri. Jadi kita palpasi kayak gimana sih orang sehat gitu kan. Seperti itu. Biar kita bisa membandingkan dengan orang orang yang sakit. Biasanya kalau orang yang sakit itu dia konstipasi misalkan dia akan keras ketika kita perkusi. Ketika keras jangan ditekan terlalu dalam nanti akan tambah sakit kayak gini. Jadi cukup ditempel aja. Jadi palpasi itu nempel, nggak menekan. Palpasi nempel dan kalau ditekan ya ditekan tapi tidak terlalu apa namanya nggak terlalu dalam karena akan menimbulkan sakit bagi si pasien gitu ya. Oke. Frekuensi atau peristatik ya normalnya seperti ini ya hipoaktif ada hiperaktif ya. Normalnya 5 sampai 30 kali per menit ini frekuensi dari peristatik kayak gitu. Ya. Kemudian hipoaktif ini kurang dari 5. Biasanya ketika pasien post operasi ya karena efek dari obat bius atau anestesi dia akan mengurangi gerakan peristatik. Yang kedua ketika pasien dia konstipasi atau karena ada benda asing ya, tumor atau cairan dia akan menurun peristatiknya. Hiperaktif ketika pasien dia diare biasanya. Jadi peristaltiknya dia lebih aktif sehingga ketika semakin aktif ususnya maka akan semakin banyak pasien dia berkemih. Orang diare, orang habis makan pedas biasanya dia akan lebih sering BAB gitu. Diare sih enggak, tapi H-1 dia makan pedas. Jadi pagi makan pedas, siang makan pedas, malam makan geprek atau apapun ya. Pedas karena suka pedas ya berarti H+1-nya paginya dia bisa BAB banyak karena belum selesai nanti siang lanjut chapter 2, sore chapter 3. Jadi sudah berkali. Padahal dia nggak diare sama sekali ya. Jadi dia nggak diare tapi dia sering BAB kan efek makanan yang dikonsumsi. Tapi nanti setelah sehari 2 hari ya dia akan normal lagi ya gitu ya. Jadi seorang yang dia BAB 3 atau 4 kali dengan konsistensi yang biasa itu bukan diare. Dikatakan diare ketika BAB-nya 3 atau 4 kali per hari, kemudian konsistensinya dia cair itu diare. Tapi ketika dia sehari 2-3 kali ke WC ya BAB tapi ya normal ya kan efek dari makanan ya sudah masalah. Kemudian absen itu tidak ada sama sekali. Biasanya ini ketika pasien meninggal dunia pasti tidak ada gerakan peristatik. Kemudian yang kedua efek anestesi apa, yang belum begitu hilang dosisnya itu dia biasanya akan hampir tidak ada. Jadi gerakan khususnya dia mungkin hampir tidak ada. Tapi ada tapi sangat pelan ya butuh butuh auskultasi tapi agak ditekan sehingga kita bisa dengar suara yang dari gerakan khususnya gitu. Jadi suara abdomen ini ada dua teman-teman ya. Timpani, nah, kemudian ada suara dryness. Ada dua, ya. Timpani itu karena ketika ada kayak benda kosong gitu ya, jadi lambung kosong, orang yang belum makan tuh timpani, tapi ketika sudah makan penuh, ketika diperkusi dia akan dryness gitu. Orang puasa diperkusi timpani karena kosong kayak gitu ya, karena ada udara, tapi ketika dia sudah buka puasa, sudah lambungnya penuh, ususnya penuh, diperkusi ya dryness kayak gitu ya. Jadi itu yang cara paling gampang kayak gitu. Timpani itu kosong. Jadi ketika dipukul itu kayak senar drum gitu. Jadi suaranya keras. Tapi ketika orang itu sudah penuh, sudah kekenyangan, kayak gitu, sudah makannya sudah banyak, sudah kenyang, sudah penuh lambungnya, sudah minumnya banyak, ya sudah ketika diperkusi, dia pasti akan lunas gitu. Pokoknya perkusi pasien itu ya kita tanya, Pak sudah makan belum? Oh, saya sudah makan kenyang. Ketika diperkusi ya dia pasti akan lunas ya, gitu. Ya, tapi ketika pasien dia belum makan sekian jam gitu ya, dia mungkin puasa atau mungkin hanya ngambil-ngambil saja ketika diperkusi ya mungkin timpani. Gitu. Karena suaranya dia seperti benda kosong yang dipukul ya dia kayak lebih nyaring suaranya ya. Ya, timpani dia lebih nyaring daripada yang dryness. Dryness lebih peka, lebih redup karena dia kayak mukul benda yang dia padat ya. Kayak mukul bantal atau mungkin apapun yang dia solid ya atau padat ya gitu. Oke, ini sudah. Eh, yang nggak kalah penting adalah pemeriksaan edema, teman-teman. Jadi kadang ada kasus edema di abdomen, edema di abdomen karena efek gagal ginjal itu bisa atau penyakit jantung. Nah, edema itu ada yang namanya pitting edema. Jadi grading pitting edema. Jadi ada +1, ada +2, +3, +4. Nah, semakin dalam plusnya, itu menunjukkan kalau edemanya semakin banyak.
Nah, ketika edema semakin banyak menunjukkan kalau fungsi pompanya itu dia pasti bermasalah, semakin bermasalah biasanya kayak gitu. Jadi ketika semakin dalam ketika kita palpasi kok dalam akhirnya 4 ini ya 8 milimeter kayak gitu. Itu tanda kalau sistem pompanya bermasalah atau sistem pembuangannya dia bermasalah. Pompanya adalah jantungnya, pembuangan adalah ginjalnya kayak gitu. Karena idealnya tuh seorang kondisi sehat ya tidak ada edema sama sekali. Tapi ketika dia kok ada edema, kemudian setelah kita cek kok dia ada penyakit jantung, penyakit ginjal, ya berarti karena efek itu tadi ya. Jadi kalau nggak jantungnya masalah, ya sistem eh, urinasinya dia yang bermasalah. Jadi ada plus 1, plus 2, plus 3, dan plus 4 kayak gitu. Dan meriksa edema itu posisinya ada di kaki ya gitu. Di kaki ya, di bagian kaki, di bagian sini, ditekan. Kalau dia memang nekok lama, itu dia biasanya akan tanda kalau edema. Orang sehat ketika ditekan, dia tidak ada dekokan, tapi dia langsung balik cepat, karena dia normal. Tapi orang dengan edema, ditekan itu dia akan dekok dan mungkin akan baliknya akan beberapa detik kayak gitu, nggak langsung balik tapi dia beberapa waktu untuk bisa balik lagi kayak gitu ya. Oke. Kayak gini palpasi abdomen teman-teman ya. Palpasi ya palpasi, jadi dia menempelkan kulit kita ke kulit pasien, integumen pasien. Kemudian yang berikutnya adalah agak sedikit menekan kayak gitu ya. Pakai handscoon tidak begitu efektif karena tidak bisa merasakan suhu yang ada pada pasien tadi. Jadi kalau kita palpasi ya pakai langsung kulit ke kulit kayak gitu, skin to skin, jadi langsung ke kulit pasien. Jadi nggak pakai handscoon ya. Tapi cuci tangan dulu. Jadi ini hal yang wajib, cuci tangan pre dan post kita periksa abdomen atau mungkin meriksa torak pasiennya. Nah, palpasi ada yang ditekan seperti ini ketika mungkin pasien ada hepatomegali. Jadi livernya mungkin eh, kita ragu apakah livernya dia bermasalah atau enggak. Jadi kita memeriksa liver pasiennya. Pasien diminta angkat bagian abdomen sedikit, kemudian kita masukkan tangan sebelah kiri, kemudian tangan kanan kita masuk di bawah tulang iga sebelah kanan, ya gitu agak masuk gitu ya. Tapi jangan ditekan terlalu dalam, nanti pasien sakit. Ini untuk meriksa liver atau hati. Nah, harus seperti ini. Kalau kondisi normal ya nggak akan teraba, tapi ketika pasien diposisikan seperti ini, supinasi gitu ya, kemudian kita angkat bagian tengah sedikit, kemudian kita tekan bagian bawah, maka terasa hebatnya. Nah, pasien yang hepatomegali yang atau hepat yang besar itu ya tanpa diginikan kita palpasi, tekan sudah bisa kita rasakan ya gitu. Nah, ini spleen ya, spleen di area dekat dengan lambung sehingga kita butuh meriksa kayak gini. Sama dengan meriksa liver ya gitu. Jadi pasien agak angkat di bagian tengah, kita menggunakan tangan kiri untuk memegang abdomen punggung pasien, kemudian tangan kanan kita agak menekan gitu ya, spleen. Perkusi seperti ini ya, perkusi. Jadi ada yang menggunakan ketukan kayak palu gini, ada yang menggunakan jari tengah ya. Besok kita akan praktekkan teman-teman. Nah, biasanya kalau pasien-pasien yang dengan gangguan ginjal itu kadang nyeri di area pinggang sehingga kita harus perkusinya. Nah, perkusi di area belakang terkadang disarankan menggunakan genggaman tangan. Kenapa? Karena di sana banyak tulang teman-teman, banyak tulang sehingga kita butuh satu pressure-nya agak sedikit besar gitu kepada bagian belakang pasiennya. Kalau pakai tangan gini ya kurang kuat lagi. Nah, pakai tangan malah lebih solid dan lebih bisa dirasakan oleh pasiennya. Gitu. Auskultasi seperti ini ya teman-teman, ada di abdomen ya 4 kuadran ya 4 titik itu di auskultasi. Kemudian ini agak susah ya. Kemudian yang berikutnya pemeriksaan khusus pada pasien tertentu, misalkan pasien dengan appendicitis. Nah, appendicitis itu meriksanya adalah dengan ya teman-teman, 4 pemeriksaan ya. Jadi ada Bloomberg sign, ada Rovsing sign, ada SOAS sign, ada 4 tanda teman-teman ya. Jadi pasien supinasi ditekan di area kanan bawah, ya, ditekan saja itu namanya Bloomberg sign. Rovsing sign adalah ketika kita menggunakan jari genggaman kemudian kita tekan di bagian bawah gaster atau lambung gitu. Psoas sign adalah pasien diposisikan lateral miring ke arah kanan, kemudian kita tarik bagian kakinya ke belakang. Ketika sakit berarti itu tanda kalau mungkin pasien diabetes. Obturator adalah pasien supinasi kakinya diangkat, itu namanya obturator. Nah, gitu ya.
Nah, ini pemeriksaan khusus pada pasien dengan appendicitis karena ini kasus yang paling banyak atau sering banyak di rumah sakit, maka kita harus tahu 4 pemeriksaan ini. Ada Bloomberg, ada Rovsing, ada SOAS, ada obturator kayak gitu. Jadi ini 4 pemeriksaan dan semuanya adalah apa sifatnya patologis. Jadi kita meriksa pasien adalah harus edukasi dulu. Kita sampaikan ke pasien, ini kita akan meriksa, kita akan tekan sehingga pasien harus bersiap-siap dan keluarganya kita sampaikan juga kayak gitu ya. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan setelah terakhir ya. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan untuk pemeriksaan fisik torak dan abdomen. Silakan. Ada pertanyaan? Saya izin bertanya, Pak. Oh ya, Mbak Sofi, silakan, Mbak Sofi Nur. Kalau pas pemeriksaan perkusi itu kita Hmm, dengernya kayak apa, Pak? Kalau perkusi di itu, abdomen. ya, perkusi itu tadi ada dua suara Mbak Sofi ya. Jadi bentar, saya back ke ini dulu ya, perkusi. Jadi perkusi abdomen itu normalnya adalah timpani. Normal ketika pasien tidak ada keluhan apa-apa, itu dia timpani. Jadi timpani itu ketika posisi kulit, posisi untuk pencernaan kita dia kosong atau mungkin makan tapi nggak gitu penuh itu ketika kita perkusi maka dia timpani normalnya. Ya, tapi ketika pasien dia bermasalah, artinya dia ada keluhan, kemudian dia apa namanya konstipasi atau mungkin dia merasa ada benda asing yang nempel di abdomen gitu ya, atau mungkin ada edema, maka ketika kita perkusi itu kadang suaranya menjadi dulness. Dulness itu kita kayak mukul apa ya bantal. Bantal itu kan padat ya, padat dan ketika kita perkusi itu suaranya kayak gitu. Jadi nggak nyaring. Jadi patokannya saat kita meriksa abdomen adalah nyaring sama tidak gitu. Kalau nyaring berarti dia timpani, kalau yang nggak nyaring itu berarti dia dunas. Ada yang namanya hipertimpani. Jadi ketika benar-benar abdomen itu kosong sama sekali gitu. Dia kosong sama sekali, itu dia hipertimpani. Nah, makanya beberapa pasien-pasien yang dia mengeluhkan apa namanya konstipasi, ya, susah buang air besar, kemudian dia ada apa edema di abdomen, ada massa di abdomen itu mayoritas ketika kita perkusi suaranya adalah dunas. Jadi dia kayak benda padat yang kita ketuk kayak gitu. Tapi ketika pasiennya itu dia apa namanya diare atau sering diare gitu ya biasanya dia akan timpani atau hipertimpani karena orang diare biasanya abdomennya dia dominan banyak yang kosong karena makan ngebuang seperti itu. Jadi ketika pencernaan kita ya lambung atau usus itu dia kosong atau ada isinya tapi sedikit itu ketika kita perkusi maka suaranya adalah timpani. Ketika dia semakin nyaring berarti dia hipertimpani. Nah, membedakan hiper sama enggak itu kadang sebagian orang dia subjektif, jadi kadang beda-beda. Tapi secara prinsip ketika orang itu dia bermasalah ya ketika dia abdomennya dia ada isinya penuh ya dia dunas. Tapi ketika dia apa namanya kosong atau orang diare itu kadang suaranya ketimpani. Jadi dua suara ini Mbak Sofi yang ada di apa namanya di teori jadi timpani sama dunas. Nyaring sama nggak nyaring itu aja. Tapi ada yang nyaring, ada yang sangat nyaring itu membedakannya agak susah karena apa namanya masing beda-beda pasien dia beda orang, beda kondisi sehingga membedakan mana yang sangat nyaring sama nyaring itu kita agak susah. Tapi secara prinsip kita sampaikan kalau nyaring itu sudah cukup tanpa ada tambahan hipertimpani ya gitu. Itu Mbak Sofia jawaban saya. Jadi ada dua suara, timpani sama dunas. Nah, gitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Mungkin satu lagi Kak, kalau mau tanya, Mbak Yuana. Oke, silakan Mbak. kalau pemeriksaan toras itu kalau dilakukan berkali-kali itu nggak baik apa nggak, Pak? Berkali-kali itu kita perlu melihat kebutuhannya dulu ya, kebutuhannya. Jadi misalkan pasien dengan gangguan jantung itu ketika dia dirawat di rumah sakit, di Bangsal, dia sudah stabil, itu kita perlu ngeceknya berkali-kali, nggak cukup sekali saja. Artinya ketika pasien di IGD sudah dicek, selesai, pasien stabil, gitu, kemudian dipindah ke Bangsal. Nah, di Bangsal dia akan dievaluasi, ya dievaluasi mungkin bisa pagi, bisa siang, bisa sore, tergantung dari kondisi klinis pasiennya. Dan ketika dievaluasi tidak selalu pasien dia dilakukan tadi ya inspeksi, nggak selalu, tapi kadang hanya diamati saja, kadang ditanya saja, kadang beda-beda. Jadi nggak selalu IPPA itu tidak selalu
dilakukan pada pasien kondisi penyakit jantung gitu. Kadang ditanya, pagi ditanya Pak gimana nyerinya sudah berkurang, sudah berkurang, jadi nggak perlu kita perkusi, nggak perlu kita palpasi gitu. Tapi ketika yang dimaksud adalah kita IPPA di setiap kita evaluasi itu kurang pas gitu. Kurang pasnya kenapa? Karena masing-masing pasien dia beda-beda dan ketika setiap kita ke pasien dan kita harus menginspeksi, harus parkusi itu membuat pasien tidak nyaman dengan privasi ketika dia sakit seperti itu ya. Jadi ada dua jawaban yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kalau evaluasinya, pemeriksanya hanya kita menanyakan, kita inspeksi saja selama sekian waktu tertentu, karena mungkin kondisi pasien dia juga beda-beda, maka tidak masalah, tidak apa-apa. Tapi ketika kita evaluasinya adalah setiap pasien kita harus inspeksi, harus urut, harus secara teori gitu, harus diperkusi, harus itu membuat pasien menjadi kurang nyaman. Dan itu kadang bukan menjadi sebuah kebutuhan ketika kita evaluasi gangguan jantung yang harus diurut IPP atau enggak, tapi ya kita mengevaluasi ada sesuai dengan kebutuhan keluhan pasiennya. Kalau pasien mungkin mengeluhkan sudah di IGD, sudah stabil, dibawa ke baksa atau masih nyeri, ya kita boleh mempalpasi, kita boleh inspeksi, dan itu dengan batasan yang perlu diperhatikan. Misalkan kita palpasi, Pak yang sakit sebelah mana? Oh, yang kanan, yang kiri itu bisa kita palpasi. Tapi tidak selalu itu harus empat-empatnya. Jadi kadang hanya inspeksi, auskultasi, kadang hanya inspeksi, palpasi, kadang hanya perkusi, dan inspeksi itu harus sekarang seperti itu. Enggak selalu keempatnya dia harus dilakukan ketika kita meriksa torak berkali-kali. Ya gitu ya. Itu ya Mbak Yunya jawaban saya. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama tidak masalah ketika kita hanya tanya atau apa, tapi akan jadi problem ketika setiap kita meriksa kita harus tahu empat-empatnya. Itu yang jadi masalah itu. Karena kadang beberapa pemeriksaan dia kurang diperlukan. Kadang perkusi nggak diperlukan. Yang kita perlukan ada inspeksi sama auskultasi. Kadang inspeksi sama perkusi dan sebagainya. Tapi kadang melihat dari kondisi pasiennya dulu seperti itu. Itu jawaban saya, Mbak Yuliana, kurang lebih. Ya, Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Silakan. Nanti untuk lebih detailnya kita langsung praktek saja ya, insya Allah depan kita akan mempraktekkan bagaimana meriksa head to toe, meriksa torak abdomen, kita akan langsung ke probandus nanti biar lebih jelas untuk prakteknya. Jadi sekarang pada prinsipnya adalah kita belajar teori dulu, teori konsep-konsep dasarnya, kemudian setelah kita sudah tahu paham bagaimana kita meriksa pasien ya, baru kemudian kita akan praktek ke probandus sehat. Kemudian ketika teman-teman sudah praktek di rumah sakit, nanti bisa menggunakan orang pasien langsung sehingga bisa tahu membedakan antara orang yang sehat dengan orang sakit, ya di mana sih perbedaan pemeriksaannya, bagaimana kondisi psikologis pasiennya, bagaimana suara abdomen, suara paru akan terlihat ketika teman-teman nanti langsung ke pasien. Tapi setidaknya kita tahu dulu yang normal kayak gimana dulu. Nah, kita tahu yang normal, setelah itu baru kita berpindah memahami yang abnormal dan sebagainya, gitu ya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena sudah mau jam 11. Mungkin yang teman-teman tahu akan Jumatan dan sebagainya persiapan. Jadi saya kira cukup untuk kuliah hari ini dan semoga apa yang kita pelajari bisa kita ambil manfaatnya, dan minggu depan insya Allah kita akan skill lab dan mulai praktek bagaimana memeriksa abdomen dan sebagainya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, dan saya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.